Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menjelaskan hubungan perdagangan antar negara serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Yang mana teori perdagangan internasional ini terdiri atas teori merkantilisme, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, yang ketiga teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, dan teori Heckscher-Ohlin atau HO. Jadi teori perdagangan internasional menjelaskan hubungan perdagangan antar negara serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Yang mana teori perdagangan internasional ini terdiri atas 4, yaitu teori merkantilisme, kemudian teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, dan teori Heckscher-Ohlin. Oke, yang pertama kita bahas teori merkantilisme. Teori merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Atau bisa kita bilang, suatu negara itu untuk menjadi kaya dan kuat harus ekspornya lebih besar dibandingkan dengan impor yang dilakukan oleh negara tersebut. Teori ini memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama karena selain mendatangkan keuntungan bagi suatu negara, merkantilisme juga mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi negara tersebut. Jadi, selain teori ini menganggap bahwa untuk menjadi kaya dan kuat negara harus melakukan ekspor sebanyak mungkin dan impor sedikit mungkin, dan juga memandang bahwa kekayaan suatu negara itu diukur dalam bentuk emas dan perak. Untuk menjadi semakin banyak ya emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Namun, teori ini tidak bertahan lama. Negara penganut merkantilisme memperoleh kekayaan dengan cara memeras dan mengurus sumber daya yang murah, serta membayar upah buruh dengan sangat minim. Buruh, petani, dan rakyat biasa diperlakukan secara paksa untuk bekerja sekeras-kerasnya dengan upah serendah mungkin. Kaum merkantilisme percaya bahwa perdagangan adalah a zero-sum game, di mana sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan perdagangan dengan cara mengorbankan negara lain. Jadi teori merkantilisme ini tidak bertahan lama karena negara penganut teori ini memperoleh kekayaan dengan cara memeras dan menguras sumber daya yang murah, serta membayar upah buruh dengan sangat minim. Jadi, petani, buruh, rakyat biasa diperlakukan secara paksa untuk bekerja sekeras-kerasnya dan dengan upah serendah mungkin, di mana negara dapat memperoleh keuntungan perdagangan dengan cara mengorbankan negara lain. Kemudian, teori perdagangan internasional yang kedua adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, yang mana teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak merupakan kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Jadi, teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith, dan teori keunggulan mutlak ini adalah merupakan kondisi di mana suatu negara itu dapat memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan negara lain dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, sehingga keuntungannya lebih besar. Dan juga dapat dikatakan juga teori keunggulan mutlak ini adalah negara yang mempunyai keunggulan mutlak, yaitu apabila
negara tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Contoh dari teori keunggulan mutlak adalah Jepang adalah negara yang memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan merek-merek ternama seperti Honda, Suzuki, dan lain-lain. Dalam hal ini, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil-mobil bermerek tersebut karena di negara lain tidak dapat menghasilkannya. Gambaran dari teori keunggulan mutlak dapat teman-teman lihat ya pada gambar berikut, yaitu kemampuan bekerja satu orang untuk satu hari. Nama negaranya adalah Indonesia dan Cina, dan yang dilihat adalah produksi beras dan barang elektronik. Dan juga di sini ada tabel nilai tukar dalam negeri. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Indonesia dapat menghasilkan 40 kilogram beras per hari, sedangkan barang elektronik yang dapat dihasilkan oleh Indonesia adalah 40 unit per hari. Sedangkan Cina dapat menghasilkan beras 30 kilogram per hari dan barang elektronik 90 unit per hari. Nah, jika kita sama-sama bagi 40 ya untuk mencari nilai tukar dalam negerinya, maka 40 kilogram beras ini kita bagi dengan 40, maka artinya 1 kilogram beras, kemudian kita bagi juga 40 unit per hari barang elektronik ini dengan 40, maka sama juga dapat 1. Jadi 1 kilogram beras sama dengan 1 unit barang elektronik. Sedangkan untuk Cina, nilai tukar dalam negerinya, karena yang paling kecil angkanya adalah 30, maka 30 dibagi 30 sama dengan 1 kilogram. Kemudian 90 dibagi 30 adalah 3. Jadi 1 kilogram beras sama dengan 3 unit barang elektronik. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi beras. Karena Indonesia ya jika memproduksi 1 kilogram beras sama dengan 1 unit barang elektronik. Sedangkan Cina dia memproduksi 1 kilogram beras sama dengan 3 unit barang elektronik. Dia lebih cepat menghasilkan barang elektronik. Jadi Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi beras. Sedangkan Cina memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang elektronik. Karena di Cina dia 3 barang elektronik sama dengan 1 kilogram beras. Perdagangan internasional dengan keunggulan absolut dikatakan menguntungkan jika Indonesia mengekspor beras ke Cina dan mengimpor barang elektronik dari Cina. Sebaliknya, Cina mengekspor barang elektronik ke Indonesia dan melakukan impor beras dari Indonesia. Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi pada produksi beras, sementara Cina melakukan spesialisasi pada barang-barang elektronik, sehingga ketika kedua negara melakukan perdagangan internasional, keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Begitulah gambaran dari teori keunggulan absolut. Selanjutnya yang ketiga, ada namanya teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, yang mana teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, dan teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan negara lain. Contohnya di sini adalah ada gambaran dari teori keunggulan komparatif. Kemampuan bekerja satu orang untuk satu hari, di mana di sini Indonesia dan juga Cina sama seperti yang teori keunggulan absolut ya tentang beras dan juga barang elektronik. Dari sini yang Indonesia kita sama-sama bagi 40 karena nilai yang terkecilnya 40. Jadi 40 kg beras kita bagi dengan 40 didapat 1 kilogram beras, sedangkan 40 unit
barang elektronik dibagi dengan 40 didapatkan 1 unit barang elektronik. Jadi, nilai tukar dalam negerinya 1 unit barang elektronik sama dengan 1 kilogram beras. Nah, untuk Cina, atau kita bisa juga dengan nilai yang terbesar ya, 60 kita bagi dengan 120. 120 dibagi dengan 120 karena dia membandingkan barang elektronik dengan beras, makanya dibagi 40 sesuai dengan angka dari barang elektronik. Jadi 120 dibagi 120 sama dengan 1 unit barang elektronik sama dengan, sedangkan 60 dibagi 120 adalah 0,5 kilogram beras. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Indonesia ya lebih unggul dalam menghasilkan beras, sedangkan Cina lebih unggul dalam menghasilkan barang elektronik. Jadi Cina unggul pada produksi beras dan barang elektronik kalau kita lihat dari jumlahnya, karena Cina dapat menghasilkan 60 kg beras dan 120 unit per harinya barang elektronik. Cina memiliki keunggulan terbesar pada barang-barang elektronik karena setelah kita mencari nilai tukar dalam negerinya, ternyata nilai tukar dalam negerinya Cina lebih unggul dalam memproduksi barang elektronik. Sedangkan Indonesia lemah pada kedua produksi, namun kelemahan paling kecil ada pada produksi beras. Seharusnya Indonesia berspesialisasi pada beras dan Cina pada barang-barang elektronik, sehingga apabila kedua negara melakukan perdagangan internasional akan saling menguntungkan satu sama lain. Maka dari itu, walaupun Indonesia memiliki kelemahan absolut, namun tetap dapat berkontribusi melalui ekspor beras yang lebih baik daripada Cina. Jadi, walaupun Indonesia tidak menghasilkan beras dan barang elektronik dalam jumlah yang besar, kalau kita lihat dari produksinya, tetapi setelah kita lihat atau cari nilai tukar dalam negerinya, ternyata walaupun Indonesia memiliki kelemahan absolut dalam menghasilkan uh, kedua komoditi ini, beras dan barang elektronik, namun Indonesia tetap dapat berkontribusi melalui ekspor beras yang lebih baik daripada Cina. Kemudian keunggulan komparatif ya, sedikit penjelasan lebih lanjut tentang keunggulan komparatif. Walaupun sebuah negara kurang efisien dibandingkan negara lain atau memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Teori keunggulan absolut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional apabila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi. Bila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, maka perdagangan tidak akan terjadi. Nah, jika di sini di keunggulan di teori absolut ya, keunggulan absolut kalau dua negara ya kita lihat teori keunggulan absolutnya, jika satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, maka perdagangan tidak akan terjadi di situ. Namun dengan teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional antara dua negara masih dapat berlangsung walaupun salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi. Jadi, kalau misalnya ya kalau kita lihat dari keunggulan absolutnya kedua negara di antara kedua negara, satu negara itu memiliki keunggulan absolut di dua komoditi. Tetapi kalau misalnya keunggulan absolut di teori keunggulan absolut, perdagangan tidak dapat terjadi di situ. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari teori keunggulan komparatif, maka perdagangan internasional antara dua negara tersebut masih dapat berlangsung. Walaupun salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, yaitu dengan kita melihat tadi nilai tukar dalam negerinya, yang mana yang memiliki kerugian absolut yang paling rendah. Oke, yang terakhir adalah teori Heckscher-Ohlin ya. Teori Heckscher-Ohlin atau HO, perubahan dalam teori perdagangan internasional muncul ketika seorang sejarawan ekonomi asal Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum sempat dijelaskan oleh David Ricardo.
Heckscher-Ohlin ya pada tahun 1919 mengembangkan model ekonomi dengan menyatakan penyebab adanya perbedaan produktivitas karena adanya perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori Heckscher-Ohlin dikenal dengan The Proportional Factor Theory, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produk untuk melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. Jadi, teori Heckscher-Ohlin ini dikemukakan oleh seorang sejarawan ekonomi asal Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin, dan mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum sempat dijelaskan oleh David Ricardo, yang mana teori ini menjelaskan bahwa negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk melakukan ekspor, sedangkan negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dan biaya produksi dalam biaya produksi atau artinya biaya produksinya mahal, maka akan melakukan impor. Oke, sekian video terkait dengan teori perdagangan internasional. Jadi kita sudah membahas 4 teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori merkantilisme, kemudian yang kedua teori keunggulan mutlak, yang ketiga teori keunggulan komparatif, dan yang keempat teori Heckscher-Ohlin. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.